Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Cepat kembali ke benteng. Orang ini sangat berkuasa. Saya telah menaklukkan ketiga raja iblis dalam misteri surga barat saya. Lepaskan saja sebelum saya membunuhnya. Di luar angkasa, Buddha makan sedang menikmati daging besar, dan dia berkata sambil makan, "Tuan, tidak bisakah masalah ini diselesaikan?" Beberapa orang kuat Taisu bertanya. Itu tidak benar. Buddha ini hanya bertanggung jawab untuk membantu Anda menangkapnya, dan itu sudah sangat bagus. Jangan lihat saya seperti itu, karena saya hampir selesai makan. Lagi pula, tidak ada satupun orang yang bisa lolos dari dunia saya. Jika Anda ingin Buddha ini mengambil tindakan, Anda harus menyiapkan makanan enak untuk saya. Jika tidak, Buddha ini tidak akan mengambil tindakan lagi. Sosok gemuk Buddha berbicara dengan suara yang serak, karena timbrenya berubah setelah menjadi gemuk, sehingga suaranya menjadi sedikit buram. Jadi tidak ada dapat mendengar dengan jelas. Iya, setelah kembali ke benteng, saya akan menyiapkan makanan enak untuk Buddha. Saat itu, saya berharap Anda membunuh orang ini seketika. Tidak masalah, tapi makanan ini tidak cukup untuk saya makan. Jadi cepat siapkan lagi. Pria gemuk itu mendengus dingin. Iya, jawab prajurit Taisu itu sambil melambaikan tangannya. Anda di sini. Disinilah letak kelemahan ruang ini. Tapi kami bertiga sudah mencoba bersamanya. Bahkan dengan seluruh kekuatan gabungan kami, namun kami masih tidak dapat membukanya. Dunia lengan baju ini adalah senjata ajaib Buddha sialan itu, dan dia sangat kuat. Kata buaya tiran dengan mata marah. Meskipun dia terlihat garang, namun terkadang dia menunjukkan sedikit kelelucuan. Segera Xiaoyan melambaikan jubahnya, kemudian dia menarik Goyan keluar. Segera setelah sebuah bola mata biru itu muncul, itu segera menarik perhatian 3 monster untuk melihatnya. Monster macam apa ini? Dia terlihat sangat lucu. Sambil merasa aneh, buaya tiran berkata sambil tersenyum. Monster? Sialan, Andalah yang monster. Dan seluruh keluarga Anda juga monster. Goyan meraung dan marah. Tuan anjing, ini memiliki reputasi yang sangat mencengangkan di Sensi, bukan monster seperti Anda. Jelas, bagaimana Goyan bisa mendengar kata-kata buaya tiran. Bahkan jika dia memamerkan giginya, dia mulai berteriak, yang membuat ketiga monster itu sangat ketakutan, hingga mereka bersembunyi. Tentu saja dalam pandangan Xiaoyan, dia tidak tahu bagaimana temperamen ketiga monster ini, karena saat ini mereka menyamarkan sifat asli mereka. Goyan, hancurkan batasan ini. Xiaoyan berkata dengan lembut. Saat Goyan melihat Xiaoyan berbicara, kemarahannya tiba-tiba mereda, dan dia segera mengangguk seperti adik kecil Xiaoyan. Segera cahaya biru meledak dari mata, kemudian cahaya biru itu menyapu ruang di sekitarnya. Melihat pemandangan itu, 3 monster sebelah mereka tampak kaget. Kemudian ekspresi kekaguman muncul di wajah mereka. Meskipun dia terlihat lucu, tapi saya tidak menyangka dia akan memiliki kekuatan magis seperti itu. Jadi saya sangat ingin memejanya sebagai guru saya. Bahkan di dunia misterius surga barat kita, itu pasti setara dengan iblis besar yang terkenal di dunia misterius. Saya belum pernah melihat orang-orang dengan kemampuan seperti itu sampai hari ini. Dan ini sungguh mengejutkan. Berisik! Xiaoyan berteriak dengan marah karena dia benar-benar tidak tahan mendengar pujian yang diberikan ketika monster ini pada Goyan. Namun meskipun itu tidak ada gunanya bagi Xiaoyan, tapi untuk Goyan ini lebih baik dari apapun. Karena Anda sangat memuja Tuan Anjing, kalau begitu biarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari Tuan Anjing. Jelas, mendengar pujian ini tentu saja Goyan akan menyimpannya di lubuk hatinya yang paling dalam. Kemudian cahaya biru yang lebih dahsyat segera meledak. Pada saat yang sama, setelah Buddha makan kenyang dengan makanan dan minuman, saat ini dia tertidur nyenyak dan tidak memperhatikan dunia di jubahnya, sehingga dia tidak menyadarinya. Saat ini cahaya biru terus menyapu dengan gila-gilaan, namun tepat ketika Goyan hendak menembus dunia Yizhu, tiba-tiba pagoda Shinchan suling di tubuh Xiaoyan bereaksi.
yang membuat Xiaoyan tercengang. Tunggu sebentar. Xiaoyan segera menghentikan Goyan yang membuat Goyan juga cukup terkejut. Sebenarnya apa yang ada di dunia ini sehingga itu menyebabkan pagoda Shinchan suling berfluktuasi? Xiaoyan tertegun sejenak. Apa yang terjadi? Bukankah Tuan ingin pergi dari dunia sialan ini? Ketiga monster yang sedang melihat harapan untuk pergi dari sini saat ini tercengang karena Xiaoyan tiba-tiba menghapus harapan mereka. Apakah ada harta karun tertinggi di dunia ini? Xiaoyan segera memandangi ketiga monster itu dan bertanya dengan serius. Harta karun tertinggi? Itu pasti tidak. Di dunia ini hanya ada 33 alam dan 99 bintang. Dan kami semua sangat akrab dengan dunia ini. Jadi sama sekali tidak mungkin ada harta karun besar yang tidak kami ketahui. Buaya tiran mengangkat kakinya yang hanya ada 4 jari. Dia bersumpah kepada Xiaoyan dan berkata bahwa langit di dunia berbintang tidak lebih dan tidak kurang, membentuk situasi yang seimbang. Tapi pasti ada sesuatu di dunia ini, hanya saja saya ketiga monster ini tidak mengetahuinya. Pada saat ini, Goyan tidak kembali ke jubah lengan Xiaoyan. Sebaliknya, dia duduk di bau buaya tiran, sehingga dapat dikatakan itu terlihat megah. Namun Xiaoyan tidak peduli, karena setelah pagoda Shinchan suling berfluktuasi, dia juga tidak ingin membuang banyak waktu. Jadi Xiaoyan langsung menggerakkan tubuhnya, dan langsung berubah menjadi pelangi panjang. Sambil menginjak guntur ekstrim, sehingga kecepatan menjadi sangat cepat. Bahkan tanpa mempedulikan tiga monster itu sama sekali, karena ketika mereka bertiga menyadarinya, mereka buru-buru mengejar Xiaoyan. Hanya saja tidak peduli seberapa cepat mereka masih sangat tertinggal oleh Xiaoyan. Di dunia inilah yang terkuat, tapi apa sebenarnya dirasakan oleh pagoda Shinchan suling? Pada saat ini, Xiaoyan sampai pada batas di ruangan ini. Dan ketika Xiaoyan datang ke dunia ini, momennya Buddha makan tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya. Tiba-tiba kepalanya dipenuhi keringat dingin. Bagaimana dia bisa pergi ke dunia ini? Buddha makan terkejut dan menjadi pucat. Setelah bangun, dia kaget dan berkata, sehingga menarik orang-orang berpuasa dari Taisu satu demi satu. Apa yang telah terjadi? Namun Buddha makan mengabaikannya. Sebaliknya, dia membenamkan kepalanya ke balik lengan bajunya. Pada saat yang sama, sebuah retakan muncul di angkasa. Setelah sebuah lubang muncul di dunia itu, kepala besar Buddha makan terjulur dan menatap Xiaoyan dengan ganas. Keluar dari dunia ini! Tepat ketika suara itu bergema, tiga monster yang mengikuti Xiaoyan ketakutan setengah mati. Terlebih lagi di bawah suara gemuruh ini, mereka langsung menyemburkan beberapa suap darah. Apa yang terjadi? Kenapa pria gendut sialan ini marah sekali? Buaya tiran tercengang, namun sepertinya teriakan Buddha makan hanya dapat menyebabkan kerusakan pada tiga monster itu, dan tidak berdampak pada Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan bahkan tidak pernah mengangkat kepalanya. Tapi karena penampakan Buddha makan inilah yang membuat Xiaoyan dapat memastikan bahwa misterinya terletak di dunia ini. Jadi Xiaoyan segera melewati dunia ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah sampai beberapa saat kemudian, dia berdiri di depan puncak gunung dan melihat sekelilingnya. Karena puncak gunung ini memancarkan suasananya yang aneh. Segera Xiaoyan mengangkat tangannya dan dia menampar dengan keras ke udara. Tiba-tiba sebuah telapak tangan menyala setinggi ratusan kaki dan langsung melesat ke arah puncak gunung. War! Sebuah ledakan keras bergema dengan keras, namun gunung ini tidak bergerak sama sekali. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat alisnya, karena jelas tidak masuk akal bahwa pukulan santainya saja cukup menyebabkan tanah longsor. Tapi gunung ini sangat kuat. Sialan, mungkin gunung ini adalah pusat dari ruangan ini. Sialan, mungkin gunung ini adalah pusat dari ruangan ini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan mengangkat alisnya lagi, ditambah lagi Buddha makan yang marah di atas kepalanya. Itu dapat memastikan tebakan Xiaoyan. Segera kekuatan jiwa alam Xiaoyan melonjak dan gila-gilaan dan langsung menyelimuti puncak gunung ini.
Ya, misterinya memang ada di dalamnya. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya, namun tiba-tiba sebuah kekuatan memblokir kekuatan jiwa Xiaoyan yang kuat. Hentikan! Gunung ini menekan iblis besar Tianwu. Jika Anda melepaskannya, Anda pasti akan mati. Buddha makan berteriak dan marah. Namun saat Xiaoyan mendengar ini, Xiaoyan begitu peduli dan mengabaikan teriakan Buddha yang marah. Goyan! Xiaoyan berteriak dengan keras yang membuat Goyan langsung terbang dari bau buaya tiram yang bersembunyi di belakang Xiaoyan. Jelas, Goyan masih lebih takut pada Xiaoyan dan dia langsung menjawab. Bunuh 1000 pisau, ada apa? Hancurkan pembatasan ini. Setelah Xiaoyan memberikan perintah, cahaya biru keluar dari mata anjing lagi dan langsung menyelimuti puncak gunung. Sebelumnya, di bawah pukulan Xiaoyan, gunung ini tidak bergerak sama sekali. Namun di bawah cahaya biru Goyan, dia mulai bergetar. Melihat pemandangan itu, ekspresi Buddha makan tiba-tiba berubah saat dia memasuki ruangan. Tidak mungkin. Leluhur, bolehkah saya meminta Anda keluar sekarang? Kata Buddha makan dengan suara yang dalam. Goyan, bukalah untuk saya. Mata Xiaoyan tegas. Dia ingin melihat iblis besar apa yang disegel. Dan semakin kuat iblis ini, maka semakin baik untuk Xiaoyan. Karena jika iblis ini cukup kuat, Xiaoyan bisa merebut tubuhnya dan menjadikannya sebagai avatar barunya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.